Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansyah Putra Yudianto dengan NIM 2702 360 712. Saya Muhammad Raihan Sahzada, NIM 2702365114, jurusan Komputer Science. Saya Muhammad Altaf dengan NIM 2702381181. Jadi untuk hari ini kami akan mempresentasikan topik yang sebenarnya itu sangat dekat dengan kita semua, yaitu cara artificial intelligence atau AI membantu kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, apa sih AI itu? Jadi sederhananya AI atau kecerdasan buatan itu adalah sebuah teknologi yang dirancang agar sistem komputer itu bisa berpikir dan belajar seperti layaknya manusia biasa. Lalu bagaimana cara kerjanya? Jadi AI itu bekerja dengan cara mengumpulkan data dalam jumlah besar, kemudian ia akan mengenali pola dari data tersebut, dan berdasarkan pola yang ia pelajari itu akan mengambil keputusan atau prediksi. Dan apa tujuannya? Jadi tujuannya itu adalah untuk membantu kita manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas agar bisa lebih cepat dan lebih efisien. Nah, penjelasan tadi itu mungkin kedengaran masih agak teori ya. Jadi biar kita semua lebih kebayang di mana letak AI-nya, mari kita lihat contoh paling dekat yang pasti kita semua punya dan kita pakai setiap hari. Jadi untuk yang pertama di sini ada AI di dalam smartphone. Jadi tanpa kita sadari, AI itu sudah tertanam di hampir semua fitur HP kita. Seperti yang tertulis di sebelah kiri ini, AI inilah yang membantu membuat pengalaman kita menggunakan HP jadi lebih terasa personal dan lebih pintar. Kemudian di sebelah kanan ini ada beberapa contoh AI di dalam genggaman kita. Yang pertama ada kamera. Jadi di saat kita foto, kamera itu bisa otomatis fokus ke gelap itu bisa jadi lebih terang. Itu adalah kerjaan dari AI. Kemudian yang kedua ada rekomendasi. Jadi waktu Spotify atau YouTube itu mengenali lagu atau video yang kita suka, itu juga karena AI telah mempelajari kebiasaan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada asisten digital. Jadi waktu kita menyebutkan Oke Google atau Hey Siri di platform iPhone, itu juga AI yang sedang memproses suara atau perintah dari kita. Kemudian yang terakhir ada prediksi teks. Nah, ini yang paling simpel. Jadi waktu kita lagi chattingan atau lagi mau menulis sesuatu, nah saran teks selanjutnya yang dikasih oleh keyboard kita itu juga merupakan prediksi dari AI. Jadi AI itu akan terus-menerus mempelajari kebiasaan kita agar semua fitur di dalamnya itu terasa lebih personal dan lebih pintar. AI di transportasi. AI telah membawa revolusi dalam cara kita bergerak dan berpergian setiap harinya. Teknologi ini menjadi otak di balik sistem navigasi yang canggih, kemudian menganalisis data lalu lintas di sekitarnya, kondisi jalan, dan informasi sensor atau kamera secara real time. Tujuannya adalah membuat setiap perjalanan kita tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih aman. Contohnya kayak navigasi Google Maps. Itu aplikasi seperti Google Maps menggunakan AI untuk membantu kondisi lalu lintas secara langsung, kayak mencari kemacetan dan mencari jalan tercepat. Yang kedua tuh mobil tanpa sopir atau self-driving car. AI dalam teknologi ini dia menggunakan eh, digunakan pada mobil tanpa supir. AI menganalisis data dan jalan menggunakan sensor dan kamera secara bersamaan agar navigasinya lebih aman. Yang kedua tuh AI di e-commerce. Saat kita berbelanja online, AI secara intensif di balik layar platform e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada dan lain-lain menggunakan AI untuk menganalisis seluruh aktivitas kita. Teknologi ini secara cerdas membaca riwayat dan melacak minat pengguna secara terus-menerus. Berdasarkan data tersebut, AI kemudian bisa memprediksi dan menampilkan rekomendasi produk sesuai yang kita inginkan
eh, dan membuat etalase toko online Anda terasa lebih unik dan profesional. Ini adalah eh, alasan mengapa barang yang Anda lihat itu seringkali sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Itu kayak cara kerja itu satu tuh AI membaca dan menganalisis belanja dan riwayat belanja pengguna dan minat pengguna. Yang kedua tuh berdasarkan data tersebut AI menampilkan produk-produk yang relevan dan Anda sukai. Yang ketiga, fitur yang digunakan oleh Shopee, Tokopedia, dan Lazada dan e-commerce lainnya. Yang keempat, AI memprediksi harga barang yang kamu suka bahkan sebelum kamu mencarinya. Terus lanjut, AI di dunia kesehatan itu AI membantu mendiagnosis dan merawat. Di bidang medis, artificial intelligence atau AI memiliki dampak yang sangat besar dan transformatif. AI dilatih khusus untuk menganalisis berbagai dari hasil dari gambar medis seperti CT scan dan lain-lain. Dengan kemampuan AI dapat mendeteksi tanda-tanda penyakit seperti tumor atau fraktur dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan kecepatan yang lebih jauh dibanding manusia. AI sangat membantu dokter dalam membuat diagnosis yang lebih cepat dan akurat sehingga penanganan pasien dapat dilakukan lebih dini. Selain itu, AI juga mempercepat proses riset dan penemuan obat baru dengan menganalisis data dan biologis kompleks. Bahkan chatbot medis berbasis AI juga mulai informasi memberikan informasi lebih awal dari pasien untuk mengidentifikasi gejala sebelum mereka berkonsultasi langsung kepada dokter. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tantangan dan etika penggunaan AI. Meskipun AI menawarkan banyak kemudahan dan telah membantu kita di berbagai bidang, penting bagi kita untuk memahami bahwa ada tantangan dan isu etika yang harus dihadapi. Teknologi ini sangat kuat, namun juga memiliki keterbatasan dan potensial risiko. Slide ini akan merinci beberapa tantangan utama yang perlu kita waspadai, mulai dari masalah akurasi, data, hingga dampak ketergantungan kita pada mesin. Pada akhirnya, AI tidak bisa menggantikan nilai kemanusiaan, kita tetap harus menjadi pengendali teknologi, bukan sebaliknya. Akurasi dan bias data, AI bisa membuat kesalahan atau mengambil keputusan yang tidak adil jika data digunakan untuk melatihnya tidak akurat atau tidak beragam. Resiko privasi pengguna. AI membutuhkan banyak data pribadi untuk berfungsi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang privasi dan potensial penyalahgunaan data. Ketergantungan pada mesin. Ada resiko bahwa kita sebagai manusia menjadi terlalu bergantung pada mesin yang dapat mengurangi kemampuan kita untuk berpikir kritis. Solusi penggunaan bijak dan etis. Kunci untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menggunakan AI secara bijak dan etis, serta memastikan manusia tetap menjadi pengendali utama. Yang terakhir kita akan membahas kesimpulan dari AI ini bukan lagi sekedar konsep teknologi masa depan. AI telah menjadi asisten nyata dan bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita telah melihat bagaimana AI bekerja secara diam-diam untuk membantu kita, mulai dari fitur pintar di smartphone, mengatur rute perjalanan di transportasi, mempersonalisasi pengalaman belanja online kita, hingga membantu para ahli di dunia kesehatan. Meskipun kita tetap waspada dan bijak terhadap tantangan etika yang ada. Kini jelas bahwa AI adalah alat yang sangat kuat. Oleh karena itu, ke depannya fokus kita harus bergeser dari apakah kita akan menggunakan AI menjadi bagaimana kita menggunakannya. Mari kita gunakan AI secara positif dan produktif, baik itu untuk mendukung pendidikan, meningkatkan kreativitas, atau membantu memecahkan masalah yang lebih besar dari komunitas kita. Sekian penjelasan kita mengenai AI dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.